acara kelima, yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada beliau Bapak Muhammad Iqbal SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Tama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya bisa menghadiri acara pelepasan pelajar kelas 12 angkatan 11 SMK Ma'arif NU 2 Sirapok. Tepuk tangan semuanya. Ya, terima kasih. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Yang terhormat Bapak Pengurus dan Ketua Yayasan Bapak Samsul SMPD, yang terhormat Bapak dan Ramil yang hari ini diwakili oleh beliau Bapak Pian, yang terhormat Bapak Kepala SMK Ma'arif NU 2 Sirapok Bapak Abdul Matin ST, yang terhormat Bapak Kepala MTS dan Kepala MI MTS Darul Aziz dan Kepala MI MTA ya, Mita Banjarsari, yang mudah-mudahan beliau bisa hadir di sini semuanya, dan Bapak Ibu Dewan Guru SMK Ma'arif NU 2 Sirapok yang saya hormati. Yang pertama, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu panitia yang sudah mengupayakan acara pelepasan pelajar kelas 12 angkatan 11 SMK Ma'arif NU 2 Sirapok ini. Alhamdulillah bisa berjalan lancar. Alhamdulillah semalam juga kegiatan haul masaih Yayasan Darul Aziz bisa berjalan lancar, walaupun deg-degan sorenya hujan besar. Alhamdulillah semalam bisa berjalan lancar. Kemudian kami ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak OSIS dari SMK Ma'arif NU 2 Sirapok yang sudah mengupayakan segala sesuatunya sehingga acara ini bisa berjalan lancar, dan kepada siswi pelajar SMK Ma'arif NU 2 Sirapok kelas 12 kami ucapkan selamat dan sukses. Mudah-mudahan kalian nanti ilmunya bermanfaat. Jangan lupa ya, SMK Ma'arif NU 2 Sirapok itu luar biasa Bapak Ibu ya. Lulusan SMK Ma'arif NU 2 itu sudah langsung diupayakan kuliah dan bekerja. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Nanti juga akan disampaikan secara langsung oleh beliau Bapak Abdul Matin kaitannya dengan prospek ke depan nanti dari SMK Ma'arif NU 2 Sirapok. Ini yang perlu digaungkan kepada masyarakat Bapak Ibu semuanya. Putra putri panjenengan itu semuanya nanti sudah diupayakan diarahkan untuk bekerja, diarahkan untuk kuliah. Syukur kuliah Bapak Ibu nggih. Kalau nggak kuliah ya bekerja. Pokoknya Joko Sikon kawin disit melas panjenengan ngoroli apa-apa ya. Kemudian kami selaku panitia pelepasan pelajar SMK Ma'arif NU 2 Sirapok ini sekali lagi mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyambutan Bapak Ibu semuanya ini belum sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya nggih. Matur matur nuwun nggih, nyuwun ngapunten nggih Bapak Ibu nggih.
bukan sing ora keduman jajan, ya insya Allah sedang diupayakan ya. Bukan butuh minum, tinggal menyampaikan saja. Insya Allah panitia siap ya. Kemudian Bapak Ibu, kami mohon bantuan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini untuk menyampaikan atau mengarahkan anaknya, saudaranya, tetangganya yang lulusan kelas 9 atau kelas 3 SMP maupun MTS untuk diarahkan ke SMK Ma'arif NU 2 Sirampok. Apa keunggulannya? Keunggulannya tadi, lulusan dari SMK Ma'arif NU 2 Sirampok pasti dijamin kuliah dan pasti dijamin bekerja. Nggak ada lagi. Di sini kebetulan ketua BKK-nya ada di sini ya. Itu ada Bapak Pak Widi, kemudian dan teman-teman yang lainnya mengusahakan untuk menyampaikan info loker ya. Bapak Ibu yang punya yang wali murid sini pasti ada info loker lowongan kerja itu bisa dimanfaatkan. Kemudian kami mohon doa Bapak Ibu semuanya, doa kepada Bapak Ibu guru semuanya, kepada pengurus yayasan agar selalu diberikan kesehatan jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, supaya apa? Bapak Ibu guru semuanya, pengurus yayasan ini kentang dalam rangka apa? Untuk mengupayakan supaya SMK Ma'arif ini lebih maju lagi. Si paling penting muridnya akeh kemudian sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila panjenengan yang selama ini 3 tahun anak-anak panjenengan banyak yang merasa dari Bapak Ibu guru punya kesalahan ya. Sebetulnya Bapak Ibu guru itu nggak kejam sama anak-anak kalian ya, sama kalian semuanya nggak punya pemikiran apa jengkel dan sebagainya. Karena apa? Sayang. Maka pada hari ini Bapak Ibu kami mohon maaf yang besar-besarnya mewakili Bapak Ibu Dewan Guru. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat dan sukses kepada kelas 12. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Ma'arif NU 2 Sirampok. Kepada beliau Bapak Abdul Matin ST, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati BPP SMK Ma'arif 2 Sirampok Bapak Samsul SS MPD, yang saya hormati dan Ramil Sirampok atau yang mewakili, yang saya hormati tokoh masyarakat Desa Banjarsari, Dukuh Banjarsari, Desa Manggis, yang saya hormati Kepala MTS SMP Banjarsari, yang saya hormati Kepala MI Tamrinul Atfal Banjarsari, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid kelas 12 yang saya hormati, dan yang saya banggakan kelas 12 SMK Ma'arif 2 Sirampok yang hari ini berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki, nikmat umur panjang, dan nikmat lain-lainnya yang tidak bisa kita hitung.
Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita tergolong sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu wali murid kelas 12 atau kelas 3 yang telah mempercayakan kepada kami SMK Ma'arif 2 Sirampok menitipkan anaknya bersekolah di sini. Alhamdulillah kepercayaan panjenengan hari ini tuntas. Kami selesaikan selama 3 tahun. Dan terima kasih. Semoga silaturahmi antara SMK Ma'arif 2 Sirampok dengan panjenengan wali murid kelas 12 tetap berlanjut. Tidak berhenti sampai di sini, setelah lulus terus tidak ada silaturahim. Semoga silaturahim ini berlanjut dengan meneruskan silaturahimnya dengan menitipkan lagi adik-adiknya begitu. Yang kedua, saya ucapkan selamat dan berbahagia kepada kelas 12 yang telah menyelesaikan pendidikannya, belajarnya di SMK Ma'arif 2 Sirampok. Semoga akhir belajar di SMK Ma'arif 2 Sirampok bukan berarti akhir belajarnya, karena belajar itu tidak ada batas waktunya, terus sampai kita kembali kepada Allah. Karena dalam hadis juga banyak diterangkan bahwa mencari ilmu itu dari bayi, dari lahir sampai mati. Artinya kalau kita ada kesempatan, ada kemampuan, belajar terus, belajar terus. Karena dengan belajar kita akan mendapatkan ilmu, dan ilmu itu akan menjadi penerang untuk jalan kita. Seperti dalam hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa sing pengen sukses di dunia pasti dengan ilmu, harus dengan ilmu. Siapa juga yang pengen sukses di akhirat, selamat di akhirat, harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang pengen sukses kedua-duanya di dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Karena tanpa ilmu semua yang kita kerjakan akan sia-sia. Mengutip dari tausiah semalam itu, semua amal ibadah kita kalau tidak dijalankan dengan ilmu itu akan sia-sia. Misalkan ibadah-ibadah wajib atau ibadah sunnah, ketika kita mengerjakannya hanya asal-asalan tanpa ilmu, maka akan menjadi sia-sia, bahkan tidak sah dan tidak diterima. Begitu juga dengan dunia. Dunia yang kita akan raih, yang kita cita-citakan tentunya harus dengan ilmu. Tidak mungkin orang yang tidak berilmu akan mencapai kesuksesan. Artinya belajar terus. Keluar dari SMK Ma'arif 2 Sirampok, ketika ada kesempatan untuk belajar, maka belajar teruslah. Diteruskan belajarnya. Belajar itu bisa di mana saja. Dan itu kami berikan kesempatan ketika kita mau belajar, nanti ada yang namanya KIP kuliah bagi yang kurang mampu, dan mudah-mudahan semuanya bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, meraih pendidikan yang lebih tinggi, meraih cita-citanya dengan di jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Selamat untuk yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, syukur bisa melanjutkan ke perguruan tinggi yang favorit, yang bagus. Nanti kalau yang ada kesulitan, kami bantu dengan perguruan tinggi dengan bantuan KIP. Silakan nanti yang berminat kuliah hubungi Dewan Guru di SMK, insya Allah kami bantu. Itu yang mau melanjutkan. Dan yang bercita-cita bekerja, melanjutkan ke dunia kerja, kami juga insya Allah kami bantu dengan menyediakan loker. Kemarin juga Pak Widi, Pak Ali Toha sudah
share, sudah membagikan loker-loker yang ada di sekitaran Brebes dan juga di daerah ibu kota. Artinya apa? Bahkan di wilayah Brebes sendiri masih banyak kekurangan tenaga kerja. Di Winner, di SMJ itu masih banyak permintaan tenaga kerja. Bahkan bosnya loker Winner itu ada di sini. Bahkan SMK lain ketika mau mencari loker Winner ke sini, masa anak-anak kita, siswa-siswa kita tidak diangkat. Pasti yang utama adalah siswa-siswa kita sendiri. Bahkan ada loker-loker tertentu yang hanya di-share di siswa kita sendiri, tidak bisa keluar. Itu ada beberapa peluang dari PKK. Gitu. Jadi yang ketiga mungkin kesempatannya adalah berwirausaha, kemandirian. Syukur bisa berwirausaha, mendirikan atau membangun usaha sendiri, membangun desanya sendiri, mengembangkan desanya, bisa berwirausaha dengan bekal ilmu yang ada. Dari TSM mungkin bisa ada yang buka bengkel atau bengkel las, begitu pengembangan mengembangkan ekonomi di desanya sendiri, mungkin itu bisa. Makanya di SMK itu ada beberapa pelajaran kejuruan, itu adalah keterampilan untuk bekal kalian setelah lulus. Jadi seperti yang dikatakan tadi oleh Pak Iqbal selaku Wakasis, artinya jenjang ke depan itu ada melanjutkan kuliah, bekerja atau berwirausaha, tapi jangan menikah dulu, gitu ya. Artinya kita masih muda, anak-anak, siswa-siswi masih muda, masih banyak kesempatan, masih banyak peluang yang bisa diraih di luar sana. Dan juga semoga dalam waktu 3 tahun belajar di SMK Maarif 2 Sirampok, belajar dari ilmu dunia atau ilmu akhirat, kelak setelah lulus ini bisa dimanfaatkan dengan baik, menjadi benteng kokoh, menjadi benteng, menjadi dasar. Setelah lulus apa yang dicapai, apa yang didapat dari sekolah ini menjadi bekal, menjadi benteng kokoh baik dalam ilmu agamanya ataupun ilmu dunianya. Di sini jelas kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, NU, Ma'arif NU. Artinya ada bekal-bekal agama yang diberikan menjadi fondasi, menjadi benteng kita untuk menjalani kehidupan yang real, yang nyata setelah sekolah. Karena anak sekolah itu mungkin masih dimanjakan orang tua, difasilitasi orang tua, tapi kehidupan yang sesungguhnya adalah setelah lulus, ya, melanjutkan kuliah, bekerja atau berusaha. Itu tantangannya akan semakin berat di luar sana. Artinya semoga yang didapat dari SMK ini menjadi bekal menghadapi tantangan kehidupan yang akan datang. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa. Begitu juga dengan ilmu-ilmu keterampilan yang didapat, bisa dimanfaatkan dengan baik, bisa digunakan dengan baik. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat, baik ilmu agamanya ataupun ilmu dunia. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan berbahagia. Kami juga mewakili Dewan Guru dan lembaga SMK Maarif 2 Sirampok, mungkin dalam mendidik kalian, mengajar kalian selama 3 tahun banyak kekurangan, banyak kesalahan, dan tentunya kami selaku Dewan Guru dan lembaga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga tidak tertutup apabila nanti ke depan alumni main ke SMK Maarif 2 Sirampok, berkonsultasi, belajar lagi dengan guru secara pribadi atau silaturahim, kami terbuka, sangat terbuka sekali. Selama 3 tahun banyak kenangan, banyak kesan tentunya, tapi inilah perpisahan begitu ya.
ada pertemuan, ada perpisahan. Kesan baik ataupun kesan yang kurang baik dari kami sebagai Dewan Guru, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang dicapai, yang didapat di SMK Ma'arif 2 Sirambong bermanfaat untuk kalian ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada yang kata-kata yang kurang sopan, kurang baik, kurang berkenan di hati panjenengan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan disampaikan oleh BP SMK Ma'arif NU 2 Sirambong kepada beliau Bapak Syamsul Ma'arif SSMPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jere Pak Iqbal wingi kasete ngodol, Pak. Anak-anak baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati seluruh jajaran Yayasan Darul Aziz, ya. Kemudian ini ada perwakilan dari Dan Ramil juga. Kebetulan yang berhalangan hadir juga Bapak Kiai Haji Naid yang kebetulan sebenarnya yang lulusan ini yang di Tegal ada sekitar 20 ya. 20 ya. Nah, sebenarnya kemarin kita minta dari 20 itu ada yang mewakili juga ke sini gitu ya. Cuman rupanya tadi baru saja WA Pak Yai lagi gerah. Mohon doanya dari Bapak Ibu semua. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaannya. Kemudian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kepala sekolah bersama jajarannya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk segalanya. Amin ya robbal. Oke, Bapak Ibu kayaknya wis anu nggih. Ayong perlu dibayi wedangnya panitia ya, ngantuk ya ya minta panitia anu lah, ada aqua kan yang dibagikan ya. Saya kepenak kebetulan malam ini saya ingat semalam kebetulan hari ini karena tidak ada kiainya gitu lah ya. Ya saya sebenarnya di sini juga mewakili dari Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Brebes gitu ya. Karena begini, tadi ada beberapa catatan sebenarnya bolak-balik menyebut saya ketua Yayasan Kahasubuh. Iya, saya memang ketua Yayasan Kahasubuh. Tetapi SMK sini, gitu ya, ini perlu biar teman-teman yang di dalam juga paham. SMK itu namanya SMK Ma'arif NU 2 Sirambong ini, gitu ya, itu di bawah naungan Badan Penyelenggara
Pendidikan SMK Ma'arif. Nah kebetulan badan penyelenggaranya saya, gitulah ya. Jadi kalau kemudian saya disebutnya tadi mewakili yayasan, nah kalau yayasan saya ada sekolahnya itu yang di Kaliloka gitu ya, atau lembaga-lembaga kursus yang lain yang memang kerjasama dengan saya kayak di Tegal juga ada gitu kan, dan itu juga menaungi sekian pendidikan juga gitu kan. Ada TK, ada PAUD, ada juga lembaga kursus gitu. Nah kemudian itu naungan yayasan. Tapi kalau yang SMK sini, ini Badan Penyelenggara Pendidikan Ma'arif, gitu ya. Nah, supaya ini perlu diluruskan yang semacam itu. Dan semalam juga saya sebenarnya banyak ada beberapa catatan gitu ya. Cuman karena catatannya semalam, tapi panitianya kan masih ada di sini. Masyayikh itu artinya para guru yang sudah meninggal, gitu ya. Ini saya untung dari Kabupaten Brebes nggak ada yang datang ke sini. Kalau datang ke sini ini gimana Pak Samsul? Masa kayak gini nggak ngerti artinya? Ini diragukan keilmuannya itu. Yang namanya masyayikh gitu ya, itu para guru yang sudah meninggal. Siapa guru-guru yang sudah meninggal? Saya ingat di Banjarsari itu, dari ujung sana yang sudah meninggal, kalian mungkin Bapak Ibu masih ingat dulu waktu kecil itu diajari ngaji sama Watibi, ya kan? Watibi itu, terus kemudian kesini lagi ada orang tua saya juga, Haji Otima sama Haji Akyas juga guru ngaji juga. Terus kemudian kesini lagi ada itu orang tuanya Ro'ub itu kan juga guru ngaji juga, itu para masyayikh. Terus kemudian ada Kiai Haji Abdul Aziz, kemudian ada Wakusnan, itu ahli wiridnya. Kemudian ada Pak Maksus, kemudian ada Haji Zeni, sampai ke sini. Kemudian ada Pak Kiai Haji Mukhlis Hadi. Beliau adalah para masyayikh yang telah mendidik kita semua masyarakat di Desa Banjarsari ini gitu ya, untuk kemudian bisa semacam ini, bisa seperti saya, bisa seperti panjenengan, dan bisa berbicara di depan forum. Itulah para masyayikh yang sudah semestinya kita hormati. Kemudian di Banjarsari Lor juga, kemudian ada juga di Banjarsari Kidul juga ada. Pasti di daerah-daerah tersebut ada guru ngajinya, karena desain dulu itu namanya desain desanya itu udah desa pesantren gitu loh. Kalau hari ini pesantren kemudian diasramakan, dulu enggak, satu desa itu satu pesantren, dan di masing pojokan-pojokan mana itu ada guru ngajinya. Di Selawi pun sama, di situ ada Pak Husen kalau nggak salah ya. Terus kemudian ada siapa lagi itu juga masyayikh kayak gitu loh. Beliau ngajari kita ngaji alibata, sampai kemudian dulu kalau ngajinya kan pakainya dieja ya, alif apa itu saya jadi lupa, alif lam ya kayak gitu itulah, saya sampai lupa ya kayak gitu kan. Hingga kita dulu mungkin MTS saja kita udah hafal Yasin, sudah hafal dan sebagainya. Jadi turutan itu kita mungkin sudah hafal waktu masa-masa MI gitu kan. Yang ngajari adalah beliau-beliau para masyayikh, dan kita mendoakan kepada para masyayikh mudah-mudahan di alamnya beliau-beliau semua beliau diberi rahmat, diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala,
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, artinya kalau Masehi itu yang dipajang justru foto-fotonya mereka itu yang sudah meninggal. Gitu ya. Jangan saya dipeseni sama Abah Masrur. Ketika SMK pertama kali membuat acara, kemudian saya mengundang Abah dan saya minta fotonya untuk dipajang. Sama Abah nggak boleh, jangan, saya masih hidup, gitu ya. Pamali gitu ya. Nah, ini pendidikan untuk para panitia. Kecuali kenapa? Mungkin yang difoto, yang dipajang, yang itu mau nyalon mungkin, itu ya. Beda. Jadi tolong ini nanti dibedakan karena ini pendidikan gitu ya. Jadi maka berhati-hatilah satu dalam pemilihan diksi kosakata dalam menerapkan ini karena itu akan menjadi pelajaran. Kalau saya diem saja, saya juga salah nanti ya kan. Semalam saya gatel pengen ngomong, tapi ya itu tadi, aduh sudah terlanjur udah nanti besok sajalah saya ngomong. Ya ini saya ngomong hari ini. Karena semalam juga saya nggak kepingin, udah nggak usah sambutan nanti kelamaan, biar Pak Yai saja yang rame gitu kan. Nah, tujuannya itu, gitu ya, itu bagian dari pendidikan. Karena itu penting, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita menyuguhkan tetap kan pasti nanti, oh itu dulu di Banjarsari juga pernah ada ini kayak gini, padahal itu salah gitu. Jadi yang semalam misalnya yang kayak gitu itu salah, jangan pamali sebenarnya gitu ya. Dan yang namanya Masehi yaitu tadi para guru yang ada di Banjarsari, baik itu di Slawi, terus kemudian di Duku Tengah juga ada juga guru-guru ngajinya itu kan. Karena memang pengajian pertama karena sejarah Islam masuk ke Sirampok itu pertama itu di Kaliloka, kemudian nyebar Buniwa, kemudian Banjarsari, dan pertama ada pengajian yang hari Jumatan itu ibu-ibu itu adalah pengajian pertama di Kecamatan Sirampok. Jadi kalau muncul pendidikan di sini ya dari dulu kayak gitu loh. Kalau kemudian para Masehi ini tidak mendoakan ke kita semua, ke para generasinya, mungkin tidak semacam ini. Kalaupun dalam proses pendirian terus kemudian terjadi konflik dan sebagainya, hal biasa. Jadi nggak perlu kemudian kita harus dibawa perasaan yang gimana gitu. Nah, hal yang penting juga para Masehi ini, guru-guru kita ini mengajarkan kepada kami ini, kemudian para guru ini, karena guru juga punya guru yang kemudian insya Allah sanadnya juga sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat bukan hanya di dunia tetapi di akhirat juga. Karena Pak Yai semalam itu menyampaikannya itu syafaat Nabi itu bukan hanya di akhirat, tapi mintalah syafaat ke ya di dunia juga. Ini penting, gitu ya. Untuk itu, karena hari ini adalah acara pelepasan pelajar SMK Maarif NU 2 Sirampok untuk kelas 12-nya, mudah-mudahan siswa-siswi SMK ini yang baru saja menghadapi tantangan zaman di grade level SMK ini, gitu ya, akan mampu mengarungi bahtera selanjutnya, gitu ya, dengan petunjuk-petunjuk Allah sebagaimana yang sering kita lantunkan dalam surat Fatihah, gitu ya.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi sebagaimana para pendahulu. Makanya para siswa meskipun sudah lulus itu jangan lupakan para guru yang telah mengajari panjenengan. Guru atau siswa itu tidak ada mantan ya, tidak ada bekasnya. Jadi oh itu mantan siswa SMK, enggak. Jadi tidak ada mantan. Pacar boleh ada mantannya, tapi siswa atau guru tidak ada mantan, karena ilmu terus berkembang, gitu ya. Hanya saja penerapan ilmu tersebut, karena sebagaimana hadis qudsi mengatakan zamanmu bukan diciptakan untuk zaman anak-anakmu, sehingga wajar hari ini eranya era teknologi, era literasi digital. Yang dulu zaman saya masih kecil HP agak tahu, mungkin orang-orang tua saya juga yang hari ini kayak Mbah Mar itu usianya bareng sama ibu saya kan nggak ngerti juga menggunakan komputer, HP dan sebagainya, ya kan? Karena memang ini zamannya berbeda. Tapi anak-anaknya, cucu-cucunya, wah sudah top-top. Saya kadang miris memang. Pendidikan hari ini ada kemarin di salah satu dosen di UGM mengatakan betapa sulitnya mengajarkan etika kepada anak-anak. Dulu saya masih ingat pelajaran ketika masih di MI juga ada pelajaran akhlak, kemudian di MTS ada akhlak libani, kemudian di aliyah juga ada akidah akhlak. Hari ini, dan saya masih ingat ketika saya ketemu dengan guru saya, guru Tony misalnya, atau guru apa yang terkenal gitulah ya dulu ya, itu aja melihat saja guru saya lagi jalan itu langsung ngedek ketakutan, mau nyapa bingung, dan sekali nyapa juga pasti kromo inggil. Hari ini luar biasa, ini sisi etik luar biasa. Makanya saya apa namanya ya, memantau mencermati kondisi SMK Maarif ini, yang saya lihat jadi ketika gurunya sudah kompak, ternyata siswanya juga bikin pusing, masuk terlambat, gitu kan? Giliran masuk terlambat, nanti ada yang datangnya sudah duluan, pulangnya lebih awal. Jam istirahat, nongkrongnya malah di warung aja, nggak mau masuk ke kelas. Gurunya nyampe bingung mau ngajar. Mau dikasih kekerasan menyalahi undang-undang, ya kan? Nanti kena undang-undang. Sehingga guru hari ini, kalau guru dulu kita melakukan kayak gitu mungkin udah disabet kakinya pada bengkak ya kan, dijewer dan sebagainya. Hari ini kita nggak bisa, para guru nggak bisa semacam itu, melakukan tindakan-tindakan semacam itu nggak bisa, karena dilindungi oleh undang-undang anak. Meskipun sebenarnya kalau bicara ketika kita ngaji taklimu taklim, saya yakin guru mau ngapa-ngapain itu orang tua nggak boleh ikut campur itu sebenarnya, karena anaknya sudah dikasihkan kepada sang guru, gitu ya, karena tujuannya untuk mendidik. Tetapi undang-undang negara itu udah bicara beda. Ini yang kemudian saya berusaha sekian 2 tahun ini mencermati, 2 tahun ke belakang itu mencermati ya apa caranya guru ini disiplin. Giliran gurunya sudah didisiplinkan, ternyata siswanya ini luar biasa.
Padahal ini ada Pak Dan Ramil juga. Saya sampai minta ke yang ngurusi Pak Juli tolong pramukanya, tujuan saya kerjasama dengan Dan Ramil itu tujuannya yaitu tadi, agar anak-anak itu setidaknya bisa disiplin. Disiplin yang paling ini kan disiplin tubuh, itu pertama. Nah, kalau disiplin pemikiran itu ada tahapannya, ya sama sebenarnya prosesnya gitu lah ya, berproses. Tapi yang sebenarnya paling gampang di awal itu disiplin tubuhnya dulu. Kalau disiplin tubuhnya jalan gitu ya, baru itu enak itu. Karena saya juga dulu ketika masuk di Madrasah Aliyah Negeri Cirebon gitu ya, di Man Model sana, pelajaran yang paling utama yang saya ikuti justru pramuka. Karena di pramuka saya belajar macam-macam gitu ya, banyak hal, bahkan sampai ke tataran kesehatan, bagaimana cara menolong, bagaimana cara survive dan sebagainya. Hidup itu di hutan, itu di gunung sana, itu namanya Gunung Cupang, bawahnya Gunung Cermai. Itu kami dulu, saya itu dulu biasa di sana. Dan itu bagaimana survive di gunung itu ya semacam itu. Kadang kedinginan, kadang kepanasan, dan luar biasa. Nah, hari ini daya tahan tubuh anak-anak ini, padahal anak-anak sekarang sebenarnya makannya sudah enak gitu ya. Kalau dulu kita makan telur aja harus dibagi sekian, hari ini anak-anak makan telur satu ploan ya kan? Sehingga udah kandungan proteinnya top itu sudah. Anak dikasih makan telur aja insya Allah cerdas kok. Hari ini anak-anak kita sebenarnya cerdas secara berpikir. Saya mengakui anak-anak cerdas, meskipun nilainya ini kalau mau ngomong jujur gitu ya, bicara nilai, hampir seluruh sekolahan mau negeri maupun swasta itu nilainya do re mi fa sol tertinggi. Kalau dulu nilai sol itu nilai 5 itu merah itu nggak bisa naik ya kan. Nilai kita nilai asli semua. Hari ini yang bikin kita pusing juga, antara yang diajarkan dengan yang diterapkan itu tidak sesuai. Sehingga wajar anak-anak juga, eranya sudah era handphone, era laptop, era digital. Ya ini masih nulis saja, anak-anak udah pada males nulis ya kan? Eranya bukan era nulis memang. Hari ini tuh eranya ini pakainya laptop, tapi giliran pakai laptop semua atau pakai ini semua, aduh Pak belum punya uang untuk membeli ya kan, hanya pakai tulisan, pakai HP. Saya sengaja sebenarnya hari ini kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Dulu mungkin kita berpikir belajar itu hanya di dalam kelas, enggak. Sekarang bisa di mana-mana. Di mana di situ ada jaringan internet, kita bisa belajar luar biasa. Ilmu-ilmu yang tidak diajarkan atau belum diajarkan di kelas pun itu kita bisa dapatkan. Ini luar biasa. Anak-anak kita cerdas. Hanya saja kelemahannya justru pada sisi etik, pada etikanya. Kalau saja sisi etiknya ini diperbaiki gitu ya, ini perlu sisi etika ini, membangun etika ini tidak bisa hanya di dalam kelas. Di dalam kelas itu hanya 8 jam, maka yang paling banyak justru di lingkungan rumah dan lingkungan keluarga. Pendidikan nggak bisa hanya diserahkan di satu sekolahan saja atau di dalam kelas saja, nggak bisa sekarang. Karena faktanya anak-anak belajar justru belajarnya itu dengan lingkungan. Saya mengenal sekian sholawat, saya hafal sekian surat, saya hafal macam-macam gitu ya. Itu ternyata karena dari kecil saya masih ingat sekali setiap hari Jumat di sini di Banjarsari ini, tiap hari Jumat ngaji Yasin. Kira-kira karena tiap hari Jumat itu
mendengar bacaannya sih lama-lama jadi hafal nggak? Hafal. Tanpa kita memaksakan pikiran kita untuk menghafal. Ini fakta. Ini faktanya. Anak-anak sekarang gamenya luar biasa, bisa nge-game ini apa aja gamenya, PUBG, Mobile Legend, banyak sekali. Ini adalah kondisi anak-anak. Tapi orang tua ngerti Mobile Legend nggak ngerti, ya kan? Di situ di Mobile Legend itu juga ada toko-toko, ada Gatot Kaca, ada ini dan sebagainya. Nah kalau kemudian sayangnya di Indonesia itu beda dengan Jepang. Kalau Jepang tokoh-tokoh animasi itu adalah tokoh-tokoh yang memang para pahlawan Jepangnya. Berbeda Indonesia. Ya yang dimunculkan malah justru tokoh-tokoh fiktif. Ya kan? Meluna juga Amerika, Superman, Batman, ya kan? Tapi kalau tokoh-tokoh di Jepang itu rata-rata justru dulu pahlawan Jepang. Kalau nonton film-film Jepang dan sebagainya itu rata-rata itu. Jadi literasinya jelas diarahkan untuk mengetahui sejarah Jepang. Apa yang dikejar oleh Jepang? Pertama adalah yang dicari guru. Tujuannya untuk ngapain ini? Ngajari etika pertama. Makanya saya minta ke depan Pak Matin, Waka Kurikulum, kita udah mengolah kurikulum dengan spektrum yang sedemikian rupa yang kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman. Ya, dasar saya sederhana sebenarnya. Karena zamanmu bukan diciptakan untuk zaman anak-anakmu. Cara berpikir orang pendidikan mestinya 10 tahun ke depan. Bukan hari ini kita ngapain, terus kemudian jebrol hari ini dapatnya. Enggak kayak gitu. Karena pendidikan adalah investasi. Gitu ya. Maka penting tambahi akhlak libani. Gitu ya. Pak Mati tolong kasih materi akhlak libani. Nanti banyak wah itu guru-guru yang bisa itu yang ngajari kitab akhlak libani itu. Saya melihat ini apa ya, lemah sekali bagaimana etika adab. Jadi kalau dulu saya masih ingat adabnya guru, adabnya siswa terhadap guru, tapi ketika kita ngajarkan tolong adabnya guru terhadap siswa juga tetap harus diperhatikan, gitu ya, diajarkan. Nanti kayak masuk ke Ihya Ulumuddinnya dan sebagainya malah justru itu. Udah yang paling sederhana saja itu akhlak libani. Kayaknya itu bisa ada yang pakai nadoman apa itu? Pakai akhlak apa itu? Kalau nggak salah apa yang pakai nadoman juga ada lah pelajaran akhlak gitu. Kalau enggak ya yang paling sederhana itu akhlak libani. Kitabnya kecil tipis, paling harganya sekitar 500 perak atau 1000 perak. Nah itu penting gitu ya, supaya anak-anak bagaimana menghargai orang tua itu perlu diajarkan. Perlu ada gurunya yang semacam itu gitu ya. Saya menghormati guru sampai hari ini masih. Jadi takdiman itu selawase gitu, tidak pernah putus. Makanya yang namanya siswa itu tidak ada mantan, tidak ada bekas siswa gitu ya. Makanya disebutnya namanya juga alumni ya, bukan mantan. Terus kemudian belajar itu juga tidak boleh berhenti dari kita dalam kandungan sampai nanti kita ke liang lahat gitu ya. Nah mungkin itu gitu ya yang bisa saya sampaikan. Tapi saya tadi ingat ada sebuah sajak penting, ini sajak pendidikan dari W.S. Rendra gitu ya. Saya akan bacakan sajak sebatang lisong. Mengisap sebatang lisong melihat Indonesia Raya, mendengar 230 juta rakyat
dan di langit 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. 8 juta kanak-kanak menghadap satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpeluh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiunan. Dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah malas, bahwa bangsa mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang langit, pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Aku bertanya, tetapi pertanyaanku membentur jidat penyair-penyair salon yang bersajak tentang anggur dan rembulan. Sementara ketika ketidakadilan terjadi di sampingnya, dan 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan termangu-mangu di kaki dewi kesenian. Bunga-bunga bangsa tahun depan berkunang-kunang pandang matanya di bawah iklan berlampu neon. Berjuta-juta harapan ibu dan bapak menjadi gemalau, suara yang kacau, menjadi karang di bawah muka samudra. Kita mesti berhenti membeli rumus-rumus asing. Diktat-diktat hanya boleh memberi metode, tetapi kita sendiri mesti merumuskan keadaan kita. Kita mesti keluar ke jalan raya, keluar ke desa-desa, mencatat sendiri semua gejala dan menghayati persoalan yang nyata. Inilah sajakku, pamflet masa darurat. Apakah artinya kesenian bila terpisah dari derita lingkungan? Apalah artinya berpikir bila terpisah dari masalah kehidupan? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkat rahmat dan limpahan kesehatan, kita masih dapat berkumpul di sini di acara pelepasan pelajar kelas 12 angkatan 11 SMK Negeri SMK 2 NU Sirampok. Maaf. Selawat serta salam tak lupa kita panjatkan kehadirat junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Pertama-tama yang terhormat Bapak Samsul, Ketua Badan Pembina Pendidikan NU ya, Bapak Kepala Sekolah NU 2 Sirampok, Bapak Iqbal, serta wali murid SMK 2 Sirampok khususnya kelas 12. Dan mohon maaf nggak bisa saya sebutkan satu persatu nih Pak, banyak banget serta adik-adik saya yang saya cintai dan saya banggakan. Dalam hal ini siswa kelas 12 yang sedang sangat bergembira setelah sekian lama melaksanakan pendidikan, akhirnya kelar juga. Tapi adik-adiknya yang mana ini ya? Di belakang loh. Tapi ini menurut saya bukan akhir dari segalanya, karena inilah dimulai perjuangan kalian
di dunia yang nyata. Kalian nantinya mau kemana, harus berbuat apa, mulai sekarang ini masuk ke air. Jadi jangan setelah saya lulus sekolah, saya mau ngapain ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah, saya harus kemana, saya mau kuliah, saya mau kerja. Tapi kalau bisa, jangan menikah dulu. Betul tadi kata Pak Iqbal, lulus sekolah menikah, aduh nanti malah kacau lah dipakai. Jadi nun sewu, saya di sini mewakili Pak Dan Ramil nggih Bu. Jadi bukan saya Dan Ramilnya. Kebetulan Pak Dan Ramil tadi malam ada acara haul di Al-51 sampai tengah malam. Mohon maaf nggak bisa datang ke sini, akhirnya memerintahkan saya untuk mewakili di acara pelepasan SMK NU 2 Sinapobin. Jadi saya menyampaikan pesan dari Bapak Dan Ramil kepada adik-adik kita itu. Jadi ke depan harus memang sudah yakin kalian harus mau ngapain, harus berbuat apa, harus dimulai dari sekarang. Kemudian dari Bapak Samsul juga tadi saya sangat menyentuh sekali perkataannya. Sehebat-hebat cita-citamu, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi polisi, bahkan mau jadi tentara atau segala macam, lebih hebat lagi itu Bapak dan Ibu gurumu. Beliau-beliau orang yang hebat-hebat itu nggak ada apa-apanya kalau nggak ada Bapak dan Ibu guru. Jadi nanti setelah kalian mungkin di dunia kerja atau dunia yang kalian hadapi, jangan lupakan itu jasa dan Ibu gurumu. Alhamdulillah, saya pribadi juga sampai sekarang masih mengingat betul. Jangankan jasa guru SMP, SMA, bahkan guru SD pun alhamdulillah saya masih sangat ingat sekali dan saya masih sangat menghargai sekali. Mungkin bapak-bapak dan ibu guru, beliau-beliau nggak mengharapkan kita memberi apa, tapi dengan kita mengingat beliau, kita berjabat tangan mengucapkan, Bapak alhamdulillah masih sehat, Ibu guru alhamdulillah masih sehat, itu mungkin sangat berkesan sekali bagi Bapak dan Ibu guru kita yang dulu bagaimana dia membimbing kita, mengajari kita agar kita nantinya kelak bisa jadi orang-orang yang berguna bagi bangsa, agama, dan negara. Mungkin tidak panjang lebar yang saya sampaikan, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.